Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Bagaimanakah caranya kita bisa menentukan posisi elektron di dalam suatu atom berdasarkan teori mekanika kuantum? Materi ini kelanjutan dari teori atom. Kita kenal ada dua teori atom yang terakhir, yaitu yang pertama adalah teori atom Bohr. Dari model atom yang dikemukakan oleh Bohr, ini dinyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom, di mana di dalamnya terdapat proton dengan neutron, dan elektron itu berada pada lintasan-lintasan sesuai dengan tingkat energi masing-masing. Kulit yang paling dekat dengan inti atom atau lintasan yang paling dekat dengan inti atom diberi nama dengan kulit K. Kemudian kulit berikutnya yang lebih jauh daripada inti atom itu diberi nama dengan kulit L. Kemudian kulit yang lebih jauh lagi itu disebut dengan kulit M, dan kulit yang lebih jauh lagi itu kulit N, dan seterusnya. Maka istilah kulit ini menunjukkan lintasan dari elektron. Kemudian pada model atom mekanika kuantum, ini digambarkan bahwa ada inti atom, sedangkan lintasan elektron itu berada dalam suatu ruang kebolehjadian yang disebut nanti dengan istilah orbital. Di sini digambarkan dengan adanya awan-awan elektron. Mari kita bahas bagaimana cara kita menentukan posisi elektron dengan tepat dalam suatu atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Bilangan kuantum itu digunakan untuk menentukan posisi suatu atom. Ada beberapa buah atau jenis bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama diberi lambang dengan N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut diberi lambang dengan huruf L kecil. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. N di sini menunjukkan kulit. Fungsi dari bilangan kuantum utama adalah menentukan posisi elektron dalam tingkat energinya. Tadi kita bahas di awal bahwa menurut Niels Bohr, tingkat energi itu disebut dengan kulit elektron. Nah, kulit elektron yang terdekat dengan inti atom dimulai dengan diberi nama kulit K. Ya, maka untuk kulit yang pertama ini kita beri nomor ke-1. Maka bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 1. Jadi relevan dari bilangan kuantum utama adalah sama dengan nomor kulit. Kemudian kulit yang kedua, tadi kita sebut dengan kulit L, diberi nomor kedua, maka bilangan kuantum utamanya adalah 2. Kulit M, bilangan kuantumnya adalah 3. Kulit N, bilangan kuantumnya berapa? Ya, 4. Jadi kulit K, L, M, N, O, P, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Itu menentukan posisi dari elektron dalam kulit dulu. Nah, nanti setelah itu, di dalam kulit itu ternyata ada subkulit lagi. Kita sebut di sini dengan istilah bilangan kuantum azimut atau diberi lambang dengan huruf L. Nah, fungsinya adalah menentukan posisi elektron di dalam subkulit. Jenis subkulit itu ada beberapa, yaitu yang pertama, subkulit S memiliki nilai azimut 0. S diambil dari kata sharp atau artinya tajam. Yang kedua, subkulit P dengan azimut berharga 1. Diambil dari kata principal atau utama. Kemudian subkulit D, azimutnya 2, diambil dari kata diffuse atau kabur. Kemudian F
itu adalah azimutnya 3 atau fundamental, artinya dasar. Jadi yang harus kalian ingat adalah bahwa di dalam kulit ada subkulit. Subkulit itu bisa S, bisa P, bisa D, bisa F, bisa G, dan seterusnya ya, tergantung jumlah elektron yang dimiliki. Dan kalian harus hafalkan juga subkulit S bernilai azimut berapa, P berapa, dan seterusnya. Kalau dilihat dari angka di sini bahwa azimut itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Berbeda dengan tadi yang bilangan kuantum utama ya, dimulainya dari kulit ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, bagaimana hubungan antara bilangan kuantum utama dan azimut? Nah, azimut itu adalah sama dengan dari 0 sampai dengan n-1. Jadi n di sini adalah tadi bilangan kuantum utama. Nah, di sini Ibu tampilkan sebuah tabel. Misalkan untuk kulit pertama yang terdekat dengan inti itu memiliki tingkat energi paling rendah adalah kulit K. Bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah bernilai 1 karena dia nomor kulit ke-1. Kemudian L kedua, M ketiga, N keempat. Berapakah bilangan kuantum azimutnya? Maka bilangan kuantum azimut untuk N yang bernilai 1 kita masukkan ke dalam rumusan yang di atas, berarti dari 0 sampai dengan n-1. Kalau n-nya 1, berarti 1 dikurangi 1 adalah 0 ya. Jadi bilangan kuantum azimutnya hanya ada satu buah jenis, yaitu bernilai 0. Sedangkan kalau bilangan kuantum utamanya 2, berarti n-1 adalah 2 dikurangi 1 kan, berarti 1. Sehingga untuk bilangan kuantum azimut bernilai dari 0 sampai dengan 1, maka dia punya dua nilai. Ada yang bernilai 0 dan bernilai 1. Nah, bilangan kuantum azimut yang bernilai 0 tadi kita sudah sepakati di awal, sudah dijelaskan, itu kita sebut dengan subkulit S. Sedangkan untuk bilangan kuantum azimut yang bernilai 1 itu kita sebut dengan subkulit P. Ya, tadi dibahas ada S, P, D, F. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oleh karena itu, jenis subkulit pada kulit K hanya ada satu buah, yaitu 1S. Angka 1 yang di depan ini diambil dari nomor kulitnya nomor ke-1 atau bilangan kuantum utama. Sedangkan untuk kulit kedua berarti bilangan kuantum utamanya adalah 2. Maka untuk yang 0, 2S, untuk yang bernilai 1 adalah 2P. Jumlah subkulitnya ada berapa? Berarti untuk kulit K ada 1, untuk kulit L berarti ada 2 subkulit. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah jumlah subkulit untuk kulit ketiga dan kulit keempat? Baik, mari kita lihat. Ini untuk kulit ketiga, berarti dari 0 sampai dengan 3-1 atau 2. Oleh karena itu nilainya bisa 0, 1, dan 2. Karena sini artinya adalah sampai dengan. Berarti jenis subkulitnya apa? Karena dia di kulit ketiga berarti 3S, 3P, dan 3D. Jadi yang subkulit yang bernilai 2 ini kita sebut dengan subkulit D. Berarti jumlah subkulitnya ada 3. Oke. Nah, yang keempat Ibu yakin kalian sudah paham. Ini berarti ada 0 sampai dengan 4-1, berarti 0 sampai dengan 3. Maka ada subkulitnya 4S, 4P, 4D, dan 4F. Maka jumlah subkulitnya adalah 4. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang berbentuk lain. Tentukan bilangan kuantum utama atau N dan bilangan kuantum azimut dari subkulit berikut. Misal nomor 1, 3D. Berapakah N-nya, berapakah L-nya? Maka kalian bisa jawab pertanyaan ini dengan sangat mudah.
N diambil dari angka yang di depan. Ya. Nah, ini jawabannya. N-nya berarti 3, L-nya 2. Kenapa 2? Karena dia adalah subkulit D. Bagaimana dengan 4S? Berarti, ya, N-nya 4, S-nya adalah bernilai 0. Maka azimutnya 0. Bagaimana dengan nomor 3? Jawabannya adalah ini. N-nya 5. Sedangkan L azimutnya adalah 3. Subkulit F bernilai 3. Dan yang terakhir adalah 2P. Berarti N-nya 2, L-nya 1. Oke. Dasar dari penentuan L dengan N ini sangat kita gunakan nanti dalam menuliskan konfigurasi elektron dan menentukan bilangan kuantum dalam suatu atom, ya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Ada fungsinya yaitu menentukan posisi elektron di dalam orbital. Kalau tadi di dalam subkulit, kalau ini dalam orbital. Jadi kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa di dalam atom itu elektron berada di dalam suatu kulit. Di dalam kulit itu ada subkulit lagi. Nah, di dalam subkulit ada orbital. Sehingga kita bisa menemukan elektron itu adalah di dalam orbital tersebut. Di manakah posisi elektron tersebut? Dan bilangan kuantum magnetik ini juga bisa menentukan arah orientasi dari orbitalnya. Baik, untuk menentukan M itu ada hubungannya dengan bilangan kuantum azimut, yaitu bernilai dari min L sampai dengan plus L. Misalnya di sini kita punya subkulit S. Subkulit S itu nilai azimutnya adalah 0. Maka berapa M-nya? M-nya berarti dari min 0 sampai dengan plus 0. Tidak ada kan? Berarti hanya punya satu nilai M-nya sama dengan 0. Nah, untuk P berarti L-nya kan bernilai 1. Maka nilai M-nya adalah dari min 1 sampai plus 1. Berarti min 1, 0, plus 1. Kemudian D bernilai 2. Maka M-nya adalah dari min 2 sampai dengan plus 2. Seperti garis bilangan, ya. Demikian juga untuk subkulit lainnya. Jadi sama cara penentuannya. Nah, untuk susunan orbital seperti apa kita menggambarkan diagram orbital tersebut? M, Ibu ingatkan M itu bernilai dari min L sampai dengan plus L. Jadi kalau L-nya 0, maka kita gambarkan dengan kotak 1. Ya, di dalam satu kotak orbital itu diisi oleh 2 elektron dengan arah orientasi yang berbeda. Ada yang arah ke atas dan arah ke bawah. Tapi ini maksudnya bisa kita tentukan dengan bilangan kuantum spin, ya. Oke. Jumlah orbitalnya berarti untuk L sama dengan 0 ini adalah satu orbital, satu kotak maksudnya. Berarti jumlah elektronnya ada 2, karena satu kotak itu maksimal 2 elektron. Kalau L-nya 1 bagaimana? L-nya 1 berarti dia punya 3 kotak. Nah, kenapa 3 kotak? Kalau L-nya 1 berarti M-nya adalah dari min 1, 0 sampai dengan plus 1 seperti yang tadi kita bahas. Berarti ada 3 nilai. Kalau 3 nilai berarti kita gambar 3 kotak. Yang tengah itu kita tentukan dulu dia bernilai 0. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, seperti garis bilangan. Berapakah jumlah orbitalnya? Berarti jumlah orbitalnya ada 1, 2, 3. Dan masing-masing diisi oleh 2 elektron, sehingga jumlah elektron maksimumnya adalah 6 elektron. Kemudian L sama dengan 2. Berarti dari min 2 sampai dengan plus 2. Berapakah jumlah kotaknya? Betul, 5 ya. Dan yang paling tengah kita beri angka 0 untuk nilai M-nya atau nilai magnetiknya. Sehingga kita buat garis bilangan, ke kiri bertambah negatif, ke kanan bertambah positif. Maka cara menentukan nanti elektron yang di sini bernilai berapa magnetiknya? Berarti elektron yang di sini bernilai negatif 2.
Elektron yang di sini berapa nilainya? Berarti M-nya bernilai plus 1. Jadi posisi dari elektron itu bisa kita tentukan magnetiknya dengan melihat berada pada posisi angka berapa. Berapakah jumlah orbitalnya? Berarti 5 dan elektronnya adalah 10. Baik, untuk L ini tadi Ibu ingatkan lagi, ini adalah untuk subkulit S. L sama dengan 1 berarti subkulit P, ya betul. Dan L sama dengan 2 adalah subkulit D. Baik, ini adalah bentuk orbital yang digambarkan. Ini untuk orbital S. Ini yang P, ada PX, PY dengan PZ. Kemudian yang D ini ada 5 kotak, ya, sesuai dengan yang tadi kita gambarkan. Kalau ini secara 3 dimensinya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah bilang kuantum spin. Setelah kita bisa menentukan posisi elektron di dalam orbital, kita ingin tahu nih, dia berada pada arah orientasi yang mana. Maka kita gunakan bilangan kuantum spin ini. Arah rotasi elektronnya bisa bernilai plus setengah, bisa bernilai min setengah. Nah, ini tadi kita gambarkan seperti ini. Yang arahnya ke atas, ada yang arahnya ke bawah. Yang arahnya ke bawah ini kita beri angka S-nya sama dengan min setengah. Artinya, arah rotasinya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia ke arah kiri berputarnya. Karena asumsi kita adalah bahwa elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbitnya atau lintasannya. Kemudian yang arah ke atas atau searah jarum jam kita beri nilai spin sama dengan positif setengah. Jadi nilai spin itu hanya ada 2 angka, ya, bisa plus setengah atau min setengah. Baik, ini sebagai latihannya untuk memahami bilangan kuantum dari utama sampai dengan magnetik. Untuk K, N-nya sama dengan 1. Maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Tadi kita pahami bahwa untuk menentukan L itu adalah dari 0 sampai dengan N-1. Magnetiknya berarti dari min L sampai dengan plus L. Berarti 0, kan? Jumlah orbitalnya adalah 1. Dan orbital di sini berarti jumlah elektronnya adalah 2. Kemudian untuk bilangan kuantum utama N sama dengan 2, berarti bilangan kuantum azimutnya adalah dari 0 sampai dengan N-1. Ya, 2 min 1, jadi 0 dan 1. Yang 0 berarti sama seperti yang N-1 tadi. Magnetiknya berarti 0 juga. Sedangkan kalau 1, magnetiknya berarti dari min 1 sampai dengan plus 1. Maka kalau kita gambarkan orbitalnya adalah yang bernilai 0 berarti hanya 1 kotak. Sedangkan yang bernilai 3 berarti ada min 1, 0 dan plus 1 berarti 3 kotak. Berarti ada 3 orbital. Maka jumlah elektronnya adalah 6. Nah, di sini kalau kita hitung dalam kulit L ini berarti dia memiliki 8 elektron, ya. Nah, kemudian M sama dengan N-3. Maka azimutnya adalah 0, 1, 2. Kuantum magnetiknya adalah yang 0 tetap 0, yang 1 min 1 0 dan plus 1, yang 2 dari min 2 sampai plus 2. Orbitalnya oke, ini sama. Kemudian yang kedua berarti ada 3 orbital. Yang ketiga berarti ada 5 orbital. Nah, untuk yang 1 orbital berarti dia memiliki 2 elektron, yang 3 orbital 6 elektron, yang 8 orbital berarti 10 elektron. Kalian bisa hitung jumlahnya berapa? Ya, 18. Kita bisa memperkirakan bahwa untuk kulit berikutnya adalah sama dengan berapa elektron? Sesuai dengan yang dikemukakan oleh
teori atom Bohr bahwa untuk kulit K maksimum 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 18 elektron, dan kulit N yang keempat adalah 32 elektron. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dari manakah kita bisa menentukan jumlah elektron berdasarkan teori atom Bohr? Silakan lanjutkan untuk pembahasan di waktu yang akan datang, yaitu di konfigurasi elektron. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.